Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sangat sulit juga sahabat ya. Polisi ini dikatakan bekerja baik terkait dengan kasus Pak Jokowi, sebab sampai hari ini kasus ini masih terlunta-lunta di Polda Metro Jaya pasca berkasnya dikembalikan oleh kejaksaan, dan ini membuat narasi semakin liar. Kita tahu bahwa Kosinudin congornya biasalah kalau dia bicara kan, luar biasa menyudutkan Pak Jokowi, menuding Pak Jokowi seolah-olah pengemis restoratif justice, dan bahkan mengatakan Pak Jokowi itu pengecut sahabat. Tentu ini menjadi masalah besar karena sekali lagi pernyataan ini sudah bisa dipastikan bahwa ini bukan sekedar kritik, tapi ini adalah merupakan distorsi dari realitas yang ada. Dan sekali lagi hal ini terjadi ya mandeknya kasus ini. Kita tidak tahu seperti apa Polda Metro Jaya, seperti apa Kapolri di dalam menangani kasus ini. Kenapa sampai kasus sekecil ini sengaja dilama-lamakan? Kalau saya mengatakan sengaja dilama-lamakan, ya pasti saya dianggap lagi melemahkan kinerja kepolisi. Ya memang faktanya lemah. Sekelas kasus Pak Jokowi yang notabene-nya sangat jelas, ada dokumen ijazah yang bisa diverifikasi, apalagi masalahnya ada ahli yang sudah diperiksa, ada saksi yang sudah diperiksa. Kenapa begitu lambat? Jadi memang reformasi Polri patut dipertanyakan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sahabat ya. Saya kira pernyataan Kosinudin ini semakin membuat kasus ini liar kemana-mana. Nah, sebelum kita masuk menolak apa yang disampaikan oleh si Tompel ini, si ex-HTI, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus bisa dihentikan, saya tegaskan saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi. Dikira setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan dengan perdamaian itu seolah oh ini sudah selesai, damai, ijazahnya asli ya, Pak Roy Suryo sudah ngakui. Tapi ternyata tidak. Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan, dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Dan saya ingin tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus bisa dihentikan dengan beberapa indikator. Pertama, memang benar saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis yang datang ke Solo, termasuk Rizmon Sianipar yang datang ke Solo. Tetapi kedatangan itu tidak terjadi tanpa sebab. Egy Sujana sebelumnya dinego oleh orang-orang kubu Jokowi, Darmizal dan juga Rahmat dari Rico, relawan Jokowi, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Solo di tanggal 8 Januari 2025 yang lalu, kemudian Januari 2006 yang lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari dan keluar SP3 tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Yang kedua, saudara Rizmon Sianipar itu tidak akan pernah mengajukan permohonan restoratif justice dan mengemis damai kepada Joko Widodo sebelum ada gerakan dari kubu Jokowi yang melaporkan saudara Rizmon Sianipar dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2, S3 Yamaguchi di Jepangnya, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian dirinya di universitas tersebut, yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan deklarasi kekalahan telak dari Rizmon. Dan sayangnya saudara Rizmon Sianipar selain mengaku kalah pada Jokowi juga menjadi pengkhianat. Dia tidak saja damai demi fokus untuk tujuan SP3, dia juga menyerang perjuangan dari kawan-kawan yang dulu mendukung dia. Dulu kita berjuang juga untuk dia. Nah, karena itu kami simpulkan bahwa hari ini kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus ini berbelit-belit, yang keroknya Jokowi, bukan kami. Kami sudah siap untuk menghadirkan bukti, saksi, ahli, dan segala yang berkaitan dengan proses hukum ini di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kenapa motifnya? Karena kami ingin juga keyakinan yang hari ini kami yakinin ijazah ini bermasalah juga dapat
diyakini oleh masyarakat setelah melalui proses persidangan dan melihat langsung barang yang bermasalah itu. Kami sudah melihatnya di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus. Barangnya tidak beda. Dan terakhir, kami... Nah, sahabat-sahabat sudah melihat kan bagaimana congor daripada si Tompel Khozinuddin ini. Nah, kita kembali membuka fakta yang sebenarnya, sahabat ya. Kita tahu bahwa kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo CS ini, semua orang tahu bahwa sudah melalui proses yang sangat panjang. Bahkan hasil investigasi resmi menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan tidak ditemukan tindak pidana. Dan lebih jauh lagi, salah satu figur kunci yang dulu menyerang, yakni Rismon Sianipar, justru mencabut pernyataannya dan meminta maaf, mengakui adanya kesalahan dan manipulasi narasi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan opini, tapi ini adalah fakta yang terdokumentasi dengan jelas. Karena itu wajar kalau saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh si Tompel Khozinuddin ini sama saja menampar mukanya. Ketika dia membangun narasi bahwa Pak Jokowi pengecut, mengemis untuk RJ, ini kan logika yang terbalik. Karena buat kita sebenarnya, kalau memang mereka ini benar-benar yakin, kenapa dia menghindari pembuktian di pengadilan? Apapun alasan mereka, itu fakta yang terjadi. Bagaimana seorang Refdy Harun misalnya selalu berpikir ini tidak boleh disidangkan, bahkan mereka dengan sangat gesit membuat gugatan di mana-mana. Ini kan satu upaya untuk bagaimana supaya kasus ini tidak lanjut masuk di pengadilan. Bagaimana mereka menggiring opini publik, bagaimana menggunakan jalur tekanan non yuridis seperti mobilisasi tokoh dan gugatan berlapis-lapis, dan itu semua saya kira terdokumentasikan dengan baik dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau lihat apa yang disampaikan oleh si Tompel Khozinuddin, ini dalam teori komunikasi politik disebut dengan defensive framing. Jadi itu adalah merupakan satu bentuk strategi persepsi untuk menutupi posisi lemahnya. Jadi dia mencoba membentuk semacam persepsi ya, agar kelemahannya itu tertutupi. Alih-alih membuktikan di ruang hukum, justru narasi dialihkan ke ruang opini. Dan itulah kegemaran mereka. Salah satu yang membuat saya yakin bahwa sesungguhnya mereka lah yang sangat ketakutan, dan mereka lah pecundangnya sebenarnya, bukan Pak Jokowi yang pengecut. Karena apa yang dilakukan oleh Khozinuddin ini contoh klasik sebenarnya dari sebuah inverted reality. Jadi realitas yang mencoba dia balikkan, sahabat. Dan jurus Khozinuddin ini sudah sering kali dibahas dalam psikologi sosial. Jadi ketika seseorang berada dalam posisi terdesak, ia justru menuduh lawannya melakukan hal yang ia sendiri lakukan. Contohnya misalnya menuduh pihak lain pengecut, menuduh pihak lain takut. Padahal justru yang pengecut dan takut itu adalah dia. Karena jelas-jelas mereka ini menghindari pengadilan, menuduh pihak lain, meminta damai, padahal ada indikasi ingin menghindari eskalasi hukum. Sebab itu, sekali lagi, ini bukan lagi perdebatan soal hukum, tapi ini hanyalah perang persepsi sebenarnya. Makanya kalau kita mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Mikhail Foucault, bahwa kekuasaan itu tidak hanya bekerja melalui hukum, tapi juga melalui produksi kebenaran. Artinya, siapa yang menguasai narasi, maka dia mencoba menguasai apa yang dianggap benar. Jadi, apa yang dianggap benar, bukan yang benar, apa yang dianggap benar. Nah, namun di era modern, kita menghadapi satu problem besar. Ada yang disebut dengan postrat politik, di mana emosi lebih dipercaya daripada fakta. Nah, dalam konteks ini, inilah yang mencoba dimainkan oleh si Tompel Khozinuddin, si ex-HTI ini. Pernyataan Khozinuddin sekali lagi bukan lagi soal benar atau salah, sahabat.
Tapi ini soal membentuk persepsi opini publik. Kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, apa yang dilakukan ini, ketika dia mengatakan pengecut terhadap Pak Jokowi, dia mengatakan Pak Jokowi takut yang meminta restoratif justice, maka sesungguhnya yang dia sedang lakukan itu mendelegitimasi personal Pak Jokowi. Kedua, mencoba mengeneralisasi tanpa bukti, artinya mengklaim mengemis RJ tanpa basis hukum yang jelas. Itulah yang dilakukan oleh mereka ini, para si kucuk pemburu ijazah. Dan yang terakhir, ini adalah merupakan repetisi narasi, artinya dia berupaya mengulang-ulang terus narasi ini sehingga dia berharap ini adalah merupakan satu bentuk kebenaran yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin sampai di sini sahabat-sahabat bisa paham ya apa yang mencoba dilakukan oleh si Tompel ini. Jadi dia mencoba membangun satu opini bahwa sesungguhnya Pak Jokowi lah yang tidak mau kasus ini sampai di persidangan. Dia mencoba mengungkap ke publik bahwa sesungguhnya Pak Jokowi takut karena ijazahnya memang palsu, kan itu yang dia mau sampaikan ke publik. Oleh sebab itu sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa memang ujung daripada kasus ini harus sampai di peradilan. Tetapi lagi-lagi yang menjadi batu sandungan adalah kinerja kepolisian Republik Indonesia yang sampai hari ini tidak memperlihatkan kelajuan daripada kasus ini. Entah apa yang terjadi sebenarnya di belakang layar. Silakan sahabat-sahabat sendiri yang memberikan kesimpulan, memberikan komentar di kolom komentar di bawah ya, karena biar bagaimanapun juga semua orang berhak untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya secara pribadi menganggap bahwa kinerja kepolisian layak dipertanyakan, sahabat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.